Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya Pendeta Henry boleh menyapa Bapak Ibu melalui rekaman suara ini. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini kita memang mengurangi aktivitas kita di luar rumah, sehingga kebaktian ibadah kita pun kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah tangga masing-masing. Ini terjadi karena akhir-akhir ini kita harus berjuang bersama memutus penyebaran virus corona yang mewabah di negara kita dan juga di negara-negara yang lain di seluruh belahan bumi ini. Dan kita harus ambil bagian untuk menyelamatkan diri kita dari serangan virus ini dan juga orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini kendati pun dilaksanakan di rumah tidak mengurangi maknanya, tidak mengurangi kesakralannya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan di bawah perikop Lazarus dibangkitkan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-45. Kita mau belajar banyak hal dari nas ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menginginkan masalah terjadi dalam kehidupannya. Setiap orang berupaya agar penderitaan, agar masalah jauh dari dirinya. Oleh karena itu, ia melakukan apapun dalam upayanya. Tetapi apakah ada di antara manusia yang tidak pernah mengalami masalah? Nah, di sini saya mau mengajak kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama dari nas kita pada hari ini, Tuhan mau mengajar kita bahwa Ia berkenan memakai hidup kita melalui berbagai perkara, termasuk melalui masalah dan penderitaan yang dialami dalam kehidupan. Jika kita melihat apa yang dialami oleh Lazarus, dan ia sampaikan di ayat yang keempat bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus bukanlah membawa kematian, melainkan sarana bagi pemuliaan anak Allah. Kemuliaan Allah lebih besar dari apa yang menimpa Lazarus. Penyakit Lazarus ini digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, yang kita pelajari dari nas ini adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi manusia. Yesus menunda kedatangannya ke Lazarus yang sakit bukan berarti ia tidak peduli, kurang perhatian, tetapi demi kepentingan yang lebih besar. Tujuan yang sangat mulia dari semua ini adalah yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang keempat, adalah menyatakan kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya, supaya kamu belajar percaya sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi manusia. Tuhan selalu punya cara untuk menolong umatnya. Dia tidak pernah terlambat. Dia punya waktu terbaik untukmu dan untukku. Dan ini merupakan peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menginginkan Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sesuai dengan waktu dan cara kita. Tetapi mulai hari ini kita harus belajar untuk menyerahkan kepadanya, agar ia melakukan apa yang ia kehendaki dalam hidup kita sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita hidup taat terhadap Dia. Tugas kita di dunia ini bukan hanya memuliakan Kristus dengan kata-kata, melainkan menampakkan dalam hidup kita apa yang telah Kristus lakukan. Ia taat, ia setia pada kehendak Bapa. Sehingga kemudian karena ketaatan itu, karena kesetiaan pada kehendak Bapa itu, ia menjadi alat yang menyalurkan kasih karunia kepada kita. Sebagai orang-orang percaya ada cukup waktu dalam kehidupan ini Bapak Ibu bagi kita. Tetapi
tidak pernah ada waktu untuk dibuang-buang secara percuma. Pergunakanlah segala waktu itu untuk taat pada kehendak Allah. Untuk belajar Dia mau apa dari hidupmu dan hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan membawa kepada kehidupan. Sebaliknya, ketidaktaatan membawa kepada penderitaan dan masalah dari berbagai aspek kehidupan. Hari ini saya mau mengajak kita tetap taat, tetap setia, dan tetap berhikmat untuk ikut dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percaya dan yakini saja Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kendati pun kita mengalami masa-masa sulit di awal tahun 2020 ini, ada penderitaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona ini. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa tahun 2020 ini adalah tahun kebangkitan. Tahun rahmat Tuhan yang dijanjikan itu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu adalah firman Tuhan yang menguatkan kita. Bahwa ketika kita percaya, kita akan menjadi taat. Dan iman kita akan menjadi kuat. Dan Bapak, Ibu, Saudara, hari ini di tengah berbagai masalah yang terjadi, kita harus tetap bersemangat. Jangan takut, jangan panik. Tetapi juga kita tidak boleh ceroboh dan konyol. Hari-hari ini kita harus tetap ikut prosedur kesehatan yang ada. Sembari berdoa dan berserah kepada Tuhan, agar hidup setiap orang bisa kembali pulih sebagaimana biasanya. Badai ini pasti berlalu. Pandemik ini pasti memiliki akhir. Dan kita percaya kita akan baik-baik saja ketika kita mau taat kepada Tuhan dan bijaksana dalam kehidupan di dunia ini. Beberapa aktivitas kita boleh terbatas, tetapi tidak demikian dengan kreativitas dan mentalitas kita. Kita harus tetap kreatif, tetap produktif, dan kita mempunyai mentalitas yang baik. Bahwa di tengah badai saya tetap bisa bertahan. Bahwa di tengah pencobaan saya harus terus maju. Karena saya tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.